para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, hari ini kita memasuki penghujung novena kerahiman ilahi hari yang ke-9. Kita bersama-sama mau menutup seluruh rangkaian novena kita dengan penuh sukacita, dan kita mohon agar selama 9 hari kita melaksanakan novena ini, berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Mari kita awali dengan lagu pembuka. Hati Yesus bagai laut penuh kemurahan, siang malam mohon patuh akan perjanjian. Siang malam mohon patuh akan perjanjian. Hati Yesus bagai peri penuh kekal indah. Kami mohon disinari dengan sinar berkah. Kami mohon disinari dengan sinar berkah. Para devosan kerahiman ilahi, marilah kita renungkan sabda Tuhan Yesus yang disampaikan kepada kita melalui Santa Faustina. Aku menghendaki agar selama 9 hari ini Engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran, serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup, dan khususnya pada saat kematian. Setiap hari, hendaknya Engkau menghantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Hendaknya Engkau membenamkan mereka di dalam lautan kerahimanku, dan aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang Engkau bawa ke mata air kerahimanku. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya Engkau meminta kepada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa ini. Dari buku harian Santa Faustina nomor 1209. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita akan menyalakan lilin novena. Kemudian masing-masing dari kita dipersilahkan untuk menyampaikan wujud-wujud doa pribadi di dalam hati. Mari kita bersama-sama mendoakan doa jam kerahiman. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia, dan curahkanlah dirimu pada kami.
darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Marilah kita hening sejenak merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, sumber kerahiman ilahi, dan mohon belas kasih-Nya. Demi Yesus yang menetapkan Ekaristi sebagai kenangan akan sengsaranya, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menderita sakrat maut di Taman Getsemani, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang didera dan dimahkotai duri, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang dijatuhi hukuman mati, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang memanggul salibnya, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang jatuh di bawah kayu salib, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang berjumpa dengan bundanya yang berduka, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menerima uluran tangan dalam memanggul salibnya, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menerima belas kasih Veronika, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menghibur para perempuan, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang ditelanjangi, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang dipaku pada kayu salib, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang wafat di salib, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang diturunkan dari salib dan dimakamkan, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Saudara-saudari, marilah kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, Sebab kami orang berdosa. tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan, sengsara dan wafat Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon limpahkanlah kerahiman-Mu kepada kami dan mereka yang kami doakan melalui novena kerahiman ini, yang diminta Putra-Mu melalui Santa Faustina. Demi Kristus, Sang Mata Air Kehidupan Kerahiman Ilahi, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, hari ini kita memasuki novena kerahiman ilahi hari yang ke-9 atau hari yang terakhir. Tema novena kita adalah, marilah kita berdoa untuk jiwa orang-orang yang bersikap acuh tak acuh. Sabda Yesus kepada Santa Faustina, hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa orang yang acuh tak acuh, dan benamkanlah mereka dalam samudera kerahimanku. Jiwa-jiwa itu dengan sangat dalam melukai hatiku saat di Taman Getsemani. Dalam jiwaku timbul rasa penolakan yang paling dalam terhadap jiwa-jiwa yang acuh tak acuh. Merekalah yang menjadi penyebab sehingga aku berkata, Bapa, jauhkanlah piala ini daripadaku, bila demikianlah kehendak-Mu. Bagi mereka, harapan terakhir untuk selamat adalah berlari kepada kerahimanku. Dari buku harian Santa Faustina, nomor 1228. Mari kita dengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 15 sampai 19. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah.
Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, tadi baru saja kita telah mendengarkan bacaan dari kitab Wahyu. Ada dua sikap yang bertolak belakang dengan rahmat kerahiman ilahi, yakni yang pertama adalah sikap suam-suam kuku, yang kedua adalah sikap acuh tak acuh. Suam-suam kuku. Apakah Anda pernah mengalami saat menghadapi godaan atau pencobaan atau pertahanan Anda makin lemah, kasih sayang Anda pada Kristus makin meredup? Apakah Anda berada pada saat di mana firman Allah tampak membosankan dan kehidupan doa Anda melemah dan kurang bergairah? Itulah sikap suam-suam kuku. Orang yang ada dalam situasi ini adalah orang yang tidak memiliki gairah atau semangat untuk berjuang dalam hidup dan gigih dalam pertumbuhan di dalam iman, atau orang yang tidak mau bersusah payah, alias orang yang nggak mau repot. Mereka mudah loyo dan patah semangat saat menghadapi tantangan. Maka orang yang demikian menjadi sulit untuk menjadi saksi kerahiman ilahi. Yang kedua, acuh tak acuh. Acuh tak acuh sering ditunjukkan dengan kurangnya kepedulian, simpati, atau empati terhadap orang lain dan dunia sekitarnya. Orientasi hidupnya adalah diri sendiri dan kenyamanannya diri sendiri. Apa pesan untuk kita yang sedang mengalami dua hal di atas? Kita lihat yang ditulis oleh kitab Wahyu tadi, bab 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya memberikan beberapa catatan untuk ini. Yang pertama, sadari bahwa Allah mengasihi kita dengan penuh semangat, agar kita memiliki hati yang berkobar dan gairah iman yang membara. Pertobatan menjadi cara untuk kembali pada panggilannya. Kita telah diperbaharui dengan semangat Paskah yang mendorong kita bersemangat dalam sukacita menyalurkan kasih dan kerahiman ilahi. Kita adalah rasul kerahiman yang tanpa SK dan tanda jasa hadir dalam sesama kita, membawa gairah iman yang meneguhkan dan memberi kesejukan. Yang kedua, cintailah perbuatan baik, karena di sanalah kita akan memiliki semangat untuk terus berbuat baik. Yang berharga bukan melakukan pekerjaan besar tetapi dengan cinta yang kecil, melainkan melakukan pekerjaan yang kecil namun dengan cinta yang besar. Yang ketiga, miliki hati penuh syukur. Rasa syukur adalah salah satu buah dari pertumbuhan iman. Rasa syukur memberi makna bagi kita, karena rasa syukur adalah pengakuan bahwa apa yang kita punya adalah pemberian Tuhan.
kita diajar untuk rendah hati menggunakan pemberian itu dengan penuh tanggung jawab. Rasa syukur adalah sebuah kesaksian iman. Apa yang kita syukuri diungkapkan sebagai kesaksian kita kepada sesama tentang kemurahan dan kerahiman Allah dalam hidup kita. Rasa syukur memberi semangat bagi kita untuk berjuang dalam kebaikan terus-menerus. Rasa syukur adalah sukacita yang diungkapkan dalam bentuk kegembiraan. Syukur kita tercermin dalam sukacita kita bersama orang lain. Dan rasa syukur membangkitkan semangat berbagi dan meneguhkan harapan akan kemajuan hidup. Rasa syukur adalah tanggung jawab. Orang yang bersyukur memanfaatkan segala berkat Tuhan yang disyukuri secara bertanggung jawab. Para devosan Kerahiman Ilahi yang terkasih, kita ada di penghujung novena Kerahiman Ilahi. Meski demikian, semangat kita dalam doa dan ketekunan kita dalam berdevosi tidak berhenti di sini. Semoga kita terus melanjutkan refleksi kita dengan menimba inspirasi dan rahmat kerahiman ilahi. Mari kita tebarkan semangat dan optimisme hidup dan kesejukan iman di tengah kekhawatiran dan ketakutan karena wabah yang sedang mengancam hakikat hidup kemanusiaan kita dari banyak dimensi. Semoga kita tetap memiliki hati yang rahim dan semangat berbagi dengan cara yang bisa kita buat, meski kita terbatas dalam berkontak dengan sesama kita. Tetap semangat, stay at home bukan berarti berhenti mengasihi. Diam di rumah bukan berarti tidak bisa berbagi. Work from home bukan berarti kita tidak bisa berkreasi. Mari kasihi, berbagi, dan kreasi di dalam kerasulan kerahiman ilahi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Yesus yang Maha Rahim, Engkaulah kebaikan. Antarlah ke dalam kemah hatimu yang Maha Rahim semua orang yang bersikap acuh tak acuh. Mereka bagaikan mayat busuk yang memenuhi hatimu dengan kejijikannya. Benamkanlah mereka ke dalam api cinta kasih-Mu yang bersih, dan hangatkanlah mereka dari kedinginan, supaya semangat baru mulai menyala dalam hati mereka, sehingga mereka selalu memuji kerahiman-Mu yang tak terbatas itu. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata penuh kerahiman pada jiwa-jiwa orang yang acuh tak acuh. Dari hatinya yang Maha Rahim, Putra-Mu pernah mengeluarkan keluhan di Bukit Zaitun. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Kami mohon, demi sengsara yang dahsyat dari Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, dan demi sakratul mautnya selama 3 jam disalib, nyalakanlah semangat baru dalam hati mereka untuk menjunjung kehormatan-Mu. Tuangkanlah ke dalam hati mereka cinta kasih yang benar, supaya mereka hidup kembali dan mampu melaksanakan perbuatan belas kasih di dunia ini, dan akhirnya memuji kerahiman-Mu di surga untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan madah persembahan. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Mari kita lanjutkan dengan doa Koronkah.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, Ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihilah kami dan seluruh dunia. Mari kita doakan doa kepada kerahiman ilahi bersama-sama. O Yesus, kebenaran yang kekal, kehidupan kami. Aku berseru kepadamu, dan aku memohon kerahiman-Mu bagi para pendosa yang malang. O hati Tuhanku yang amat manis, yang penuh belas kasih dan kerahiman yang tak terhingga. Di hadapan-Mu aku ingin membela orang-orang berdosa yang malang. O hati yang maha kudus, sumber kerahiman, daripada-Mu memancar sinar rahmat yang tak terselami atas seluruh umat manusia.
Aku memohon kepadamu, terang bagi orang-orang berdosa yang malang. Oh Yesus, ingatlah akan sengsaramu yang pedih itu, dan jangan biarkan musuh jiwa-jiwa yang sudah ditebus dengan harga sedemikian mahal, yakni darahmu yang amat mulia. Oh Yesus, apabila aku ingat akan begitu besarnya nilai darahmu, aku bersukacita akan kuasanya yang tak terbatas, karena hanya satu tetes saja sudah cukup untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Meskipun dosa itu laksana jurang kejahatan dan tidak tahu terima kasih, harga yang dibayar bagi kami tak pernah akan tertandingi. Oleh karena itu, biarlah semua jiwa berserah kepada sengsara Tuhan dan menaruh harapan pada kerahiman-Nya. Allah tidak akan mengingkari kerahiman-Nya kepada siapapun. Langit dan bumi boleh berubah, tetapi kerahiman Allah tidak pernah akan berkesudahan. Oh, betapa besarnya sukacita yang berkobar di dalam hatiku ketika aku memandang kebaikan-Mu yang tak terselami, ya Yesus. Aku rindu membawa semua orang berdosa kepada kaki-Mu, agar mereka dapat memuliakan kerahiman-Mu sepanjang segala abad yang tidak akan berkesudahan. Amin. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, marilah kita menutup novena pada hari ini, hari yang ke-9, dengan mendaraskan kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan akan kunyanyikan selama-lamanya. Di hadapan segala bangsa, aku akan menyanyikannya. Sebab inilah sifat Allah yang paling tinggi, dan suatu mukjizat tanpa henti bagi kita. Engkau memancar dari Tritunggal Ilahi, dari rahim tunggal yang penuh dengan kasih. Kerahiman Tuhan akan dinyatakan di dalam jiwa dengan segala kepenuhannya ketika selubung disingkapkan. Dari sumber kerahiman-Mu ya Tuhan, mengalir segala kebahagiaan dan hidup. Karena itu, hendaknya segala makhluk dan seluruh ciptaan larut dalam nyanyian kerahiman. Lubuk kerahiman Allah dibuka bagi kita lewat kehidupan Yesus yang terentang di salib. Hai pendosa, jangan ragu atau putus asa, berharaplah akan kerahiman, sebab kamu pun dapat menjadi kudus. Dua arus dalam wujud sinar Telah memancar dari hati Yesus, bukan untuk para malaikat, kerubim atau serafim, tetapi untuk keselamatan manusia yang berdosa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini, para devosan kerahiman ilahi dimanapun berada, orang-orang yang kita doakan, segala usaha dan niat baik kita setiap hari senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, dengan demikian novena kerahiman ilahi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sampai akhir zaman aku sertamu,
Oh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewarta-Mu yang sejati, menyatukan umat suci-Mu masuk dalam himpunan kawanan domba-Mu. Aku percaya sabda-Mu yang meyakinkan daku. Aku penolong-Mu, yakinlah teguh.